Racikan Berita 1. Di tahun ini 2025 menggugat berusaha berulang kembali para pemangku jabatan agama. Jelas-jelas inkrah di Mahkamah Agung tidak jalani, namun langsung dengan materi pemeriksaan saksi dan dari penggugat kuasa perkara nomor 85 itu saudara-saudara sekalian. Para hadirin saudara-saudara sekalian, gerbang pengadilan agama Jakarta Pusat yang kemudian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar sebagai Korlap Aliansi Masyarakat Peduli dan Pemuda Peduli Hukum AMPH datang ke Pengadilan Agama menggugat akan perkara nomor 85 tahun 2025 yang terindikasi diduga kuat terjadi kong kali kong antara para penggugat dengan para pemangku jabatan di Pengadilan Agama. Mungkin kita tahu gugatan ini ada gugatan ulang yang diulang-ulang berkali-kali. Perkara ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan nomor 798 K/2023 yang menjelaskan bahwa baik pemohon dan termohon telah setuju dan sepakat menerima putusan tersebut. Namun kita tahu di mana belakangan hari di tahun 2024 bulan Juni penggugat yang bernama Dali Effendi binti MD almarhum Masaleh menggugat ulang ke Pengadilan Agama Jakarta. Saat itu ditolak dikarenakan jelas-jelas putusan MK sudah ingkrah, maka ditolak saat itu. Namun sekarang hari ini di bulan Januari tahun 2025 terjadi gugatan ulang soal tersebut. Oleh karena itu, namun kita lihat kenyataannya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah dibiarkan perkara itu berjalan dengan mulus hingga ke persidangan. Dan kami meminta dan menduga kuat ini adalah kong antara panitia ketua Pengadilan Jakarta Pusat dan maupun para hakim-hakim Pengadilan Jakarta Pusat. Oleh karena itu kita meminta kepada para pemangku jabatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, janganlah mencorengi Pengadilan Agama Negeri Jakarta Pusat, karena jelas-jelas putusan MK sudah final dan ingkrah, tidak boleh dilakukan lagi. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat peduli hukum dan pemuda sangat miris melihat keadaan seperti ini yang jelas-jelas sudah melanggar kode etik kode etik para hakim dan para pemangku jabatan tersebut. Padahal kita tahu 2 hari yang lalu Pak Presiden Prabowo telah menginstruksikan menaikkan pada gaji hakim supaya apa? Supaya para hakim para pemangku jabatan peradilan agama maupun peradilan yang lain tidak bermain mata dalam permainan hukum yang jelas-jelas negara sekarang adalah negara yang sudah rusak moral hukumnya. Oleh karena itu kita meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan menggugat akan terjadinya perkara yang nomor 85 ini tak bisa berlangsung yang jelas-jelas melanggar kode etik dan didikasikan ada kong-kali-kong antara penggugat dengan para pemangku jabatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kami Aliansi Masyarakat dan Peduli Hukum sangat prihatin dengan keadaan ini. Oleh karena itu kami meminta kepada Pengadilan Jakarta Pusat menghentikan persidangan nomor 8 perkara nomor 85 maupun yang berlangsung maupun yang akan berlangsung supaya dihentikan dan ditolak dan cabut. Tidak ada lagi perkara tersebut karena itu adalah mencoreng keadilan dan hukum negara kita. Inilah kami dari Aliansi Masyarakat Pemuda dan Pemuda serta Peduli Hukum meminta dengan tegas kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama kepada Mahkamah Agung, supaya melihat kejanggalan-kejanggalan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah melanggar kode etik sebagai hakim. Oleh karena itu, supaya dengan segera menghentikan persidangan yang berlangsung dan mencopot para hakim-hakim yang terlibat tersebut maupun para panitia yang ada di Jakarta Pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gugatan ini tidak terpenuhi bagaimana? Kalau ini tidak gugatan ini terpenuhi, kita akan ke lebih tinggi lagi yang bisa memantau dan mengawasi Pengadilan Agama, terutama Mahkamah Agung dan Mahkamah Yudisial.
Ini kan kewenangannya kita meminta kepada pengadilan agama supaya mengindahkan tuntutan kami sebagai pemerhati hukum di negara ini. Apabila tidak diindahkan, mungkin kita akan meminta kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menindak tegas pengadilan agama yang telah jelas-jelas melanggar kode etik sebagai majelis hakim. Apa alasan almarhum menggugat lagi? Alasannya dia menggunakan objek yang gugatan terbaru. Objek tersebut memang diketahui milik bersama, namun objek tersebut jelas-jelas bukan milik bersama saat itu. Jadi objek yang digunakan saat ini adalah objek yang baru, bukan objek yang telah diputuskan oleh MA. Jadi sengaja sepertinya para pemangku dan pemangku kehakiman pengadilan ini bermain mata, membuat skenario ada gugatan lain, gugatan baru, tapi objeknya objek baru, objek yang lain. Dan nggak kelihatan jejaknya, istilahnya hilang jejak. Ini terindikasi ada kong antara pengadilan agama dengan penggugat. Kami kemarin meminta kepada Anda supaya turun melihat perkara-perkara yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tommy Darmawan hari ini kami hadir di Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia membawa daripada perkara 85 gugatan hari ini. Kami melihat ada dugaan suap maupun dugaan kewenangan jabatan yang diambil oleh Kepala Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena gugatan perkara 85 hari ini kita tahu bersama bahwa di tahun 2023 Mahkamah Agung telah menginkrahkan daripada perkara tersebut. Sampai tahun 2024 itu masih ditolak. Tapi hari ini tumbuh pertanyaan besar, kenapa Pengadilan Agama Jakarta Pusat kok masih memproses daripada perkara 85 hari ini. Gugatan tersebut kita tahu bersama bahwa sudah tidak bisa lagi untuk kemudian diproses karena ada beberapa saran daripada hakim-hakim Mahkamah Agung. Mungkin hari ini teman-teman kita udah diterima di dalam gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kita tunggu mereka sampai mereka keluar apa jawaban daripada pihak Mahkamah Agung yang kemudian yang kita bawa hari ini, ya tuntutan untuk kemudian segera dicopot daripada Kepala Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan perkara 85 hari ini harus segera dihentikan. Ada kaitannya dengan tadi demo yang di pengadilan? Ya ada, karena melihat daripada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kami duga kuat mereka seakan-akan dan seolah-olah mereka menjadi kuasa hukum, mereka menjadi tameng daripada penggugat gugatan perkara 85. Oke, nanti kalau misalkan dari sini juga ditolak atau dari sana juga gagal, bagaimana? Kami akan hadir di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena itulah yang menjadi kewenangan tinggi dalam pengadilan tersebut. Para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat itu yang atas rekomendasi daripada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ada tambahan kira-kira? Kami lihat daripada dampak aksi hari ini, mungkin minggu depan kami akan hadir dulu per orang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sampai ke sekretariat. Langkah apa yang telah diambil dari aksi hari ini. Ini yang kami di depan gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian melaporkan atas tindakan yang kemudian dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Racikan Berita 1